malam minggu nih ya. Malam Sabtu, malam minggu. Nggak kemana-mana. Kita di rumah aja sendirian. Ya mau ngomong apa ya? Mungkin malam ini kita bicara tentang sumber daya umat Islam. Ya, sekedar pendapat dari saya. Ya. Jadi ya kalau memang senang mendengarnya ya alhamdulillah. Ya, untuk menambah wawasan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong ya, kalau aku pikir ya, bagaimana umat Muhammad mau melawan mereka yang non-muslim? Mereka menguasai teknologi untuk membuat senjata super canggih dan selalu diupdate. Sedangkan negara-negara Islam hanya bisa membeli teknologi. Ya, membeli teknologi perang pada mereka yang non-muslim. Kita umat Islam sudah kebanyakan ngomong, akhirnya tertinggal dalam mencipta peralatan perang. Ayo dong tingkatkan SDM kita dan tingkatkan sumber daya teknologi kita. Ayo, mulai sekarang kita sudah harus berpikir, berbuat, dan mencipta teknologi karena Allah untuk melawan para Yahudi. Ini aku tambahkan lagi. Ini mungkin sebagai renungan umat Islam bila kita ingin menjadi umat terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus kami sampaikan bila umat Islam mau menjadi umat terbaik di muka bumi ini. Islam adalah ajaran termulia dan tertinggi dibanding ajaran umat lainnya. Bila ajaran Islam mempunyai nilai 7, harusnya sumber daya manusia umat Islam juga mempunyai nilai 7. Tapi sayangnya sumber daya umat Islam hanya menang kuantitas, bukan kualitas. Andai diberi nilai sumber daya umat Islam hanya mempunyai nilai 3. Harusnya bila ajaran Islam mempunyai ajaran dengan nilai 7 yang tertinggi, sumber daya manusia umat Islam harusnya juga mempunyai nilai 7. Jadi dalam grafik, dalam ajaran Islam dan sumber daya manusia umat Islam berbanding lurus, artinya konsisten. Coba lihat Jepang, negeri yang mayoritas menganut ajaran Shinto yang sangat sederhana yang hanya menyembah dewa matahari. Kalau diberi nilai, mungkin ajaran Shinto hanya mempunyai nilai 3. Tapi sumber daya umat Shinto Jepang mempunyai nilai 7. Mereka telah menciptakan teknologi yang dipakai umat Islam hampir di semua aspek. Bahkan kita menyaksikan mereka menciptakan motor tercepat di dunia. Ini justru kebalikan dari umat Islam. Saudaraku yang seiman, ajaran Islam bukan hanya belajar mengaji saja. Saya ulangi sekali lagi, saudaraku seiman, ajaran Islam bukan hanya belajar mengaji saja. Bukan hanya belajar ilmu sosial aja. Maksudku, ajaran Islam bukan hanya belajar mengaji saja, tapi juga belajar ilmu sosial, juga belajar ilmu politik, ilmu hukum, ilmu matematik, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu ekonomi, membuat senjata dan peralatan tempur, membuat kapal laut, membuat pesawat terbang, bahkan belajar menari yang baik sekalipun, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah Islam. Itulah. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kami. Bagaimana kita mau melawan para Yahudi bila kita umat Islam tidak menguasai teknologi? Apa kita menghadapi perang dengan mereka dengan hanya menunggang kuda dan pedang? Sedangkan mereka menggunakan pesawat tempur, tank-tank, guided missile. Habislah umat Islam oleh mereka orang-orang yang non-muslim.
Wahai umat Islam, dulu ilmu pengetahuan dari Islam, karena Al-Quran itu sendiri ilmu pengetahuan yang datang dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita rebut kembali ilmu pengetahuan yang kita miliki berabad-abad yang lalu. Mari mulai hari ini kita mulai berpikir, berbuat, dan mencipta semua karena Allah, supaya kita umat Islam tidak lagi direndahkan, tidak lagi dibodohi, tidak lagi dizalimi, dan tidak lagi dijajah. Amin. Islam memang untuk orang-orang yang berpikir. Maka banyak pakar di dunia ini yang bersyahadat. Itulah yang saya sedihkan. Tapi itulah keadaan dunia sekarang. Kita umat Islam dalam lama tertidur. Ayolah melek sekarang. Jangan sampai kita tertinggal oleh dunia barat. Mereka udah menguasai semuanya. Karena apa? Karena kita selalu banyak berpikir yang tidak pada tempatnya. Biarlah anak-anak muda kita untuk berani berbuat, berpikir, dan mencipta. Jangan sebentar-bentar nanti dibilang haram, dibilang begini, dibilang gitu. Kan jadi kasihan mereka anak muda, akhirnya mereka jadi serba salah dalam kehidupannya. Ya, semoga lah generasi kita adalah generasi penerus, ya kan, yang berani melawan mereka. Generasi Islam, ya kan? Yang selalu solid, ya kan, untuk membangun pengetahuannya. Itulah kadang-kadang saya berpikir, gimana kita mau melawan mereka? Bukan saya merendahkan umat Islam Indonesia atau umat Islam yang ada di dunia ini, tapi kita jangan sampai menyerah. Ya kan? Coba lihat Saudi Arabia, 100% persenjataannya dari Amerika Serikat, hanya bisa membeli. Ya kan? Ya, mogalah ke depan umat Islam ini menjadi cerdas, berani mencipta. Amin, ya kan. Semoga agama Allah ini selalu dilindungi. Ya, tapi dilindungi kan kita yang harus menghadapi, ya kan. Karena walaupun Allah memberikan kebesaran kepada umat Islam, tapi kalau kita nggak berani untuk mengembangkan cara berpikir kita, bagaimana kita mau maju? Kita akan tertinggal terus. Ya, oke lah. Saya rasa saya bisa menyampaikan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, artinya menjadi suatu gambaran, ya kan. Inilah keadaan umat Islam sekarang. Saya nggak pesimis, saya selalu optimis. Karena memang Islam itu adalah yang terbaik, dan itu harus berbanding lurus dengan sumber daya manusia. Kalau ajaran Islam itu sempurna dengan nilai 7, harusnya berbanding lurus dong dengan sumber daya manusianya. Harus 7 juga. Bukan begitu? Akhir kalam ku ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.